Hai guys, ini ketemu lagi guys sama Mbok D. Mbok D ini lagi bukan tepar sih guys, tapi sisa-sisa yang kemarin habis tepar itu masih ada guys. Jadi Mbok D itu habis mandi dandan karena mau diundang sama mertua. Karena kita mau pergi liburan, jadi biasa guys kalau mau liburan itu kita diundang makan gitu loh. Karena kayak tradisi aja guys, karena apa? Kan kita pergi agak lama gitu kan. Jadi ya tradisi aja guys, pokoknya kita diundang makan. Namanya juga orang tua ya, kalau anaknya pergi pasti kepikiran gitu loh guys. Tumbuhnya batuknya sedikit masih ada. Aduh, ini lubang hidung makin gede. Iya guys, bawaannya tuh Mbok tuh masih capek, masih suka ngantuk gitu loh. Ngomong ngantuk jadi Mbok dia nguap. Jadi bawaannya begitu guys, masih ngantuk. Terus Mbok dia ini ada alergi di mata guys. Ini nggak hilang-hilang. Mbok dia udah ke apotek beli salep segala macem ya, nggak hilang-hilang. Jadi Mbok dia agak sedikit stres juga, kayaknya harus ke dokter. Walaupun di apotek itu udah dikasih obat untuk gatel gitu guys. Tapi tuh nggak hilang-hilang gitu loh, tuh kelihatan kan guys, tuh sudah mau hilang tapi tuh ini masih gatel-gatel lagi gitu. Jadi Mbok dia jadi ini kepikiran gitu loh. Nah ini Mbok dia mau diundang pergi, tapi karena masih ada waktu, Mbok dia tuh siap-siapnya udah dari siang. Mbok dia tidur dulu tuh Pak Nek dari sana tuh. Baby Wingen. Nah, Pak Nek masih biasa guys, masih nginiin kerjaan, jadi nggak mau diganggu begitu guys. Jadi Mbok dia tuh masih ke bawah terus ini namanya ngantuk-ngantuk gitu ya, sampai air mata berlinangan guys tuh. Aduh, ini matahari bersinar cemerlang. Ramai guys di luar. Ya kalau musim panas, musim summer begini guys, ini jendela-jendela kan dibuka, jadi apa yang terjadi di luar sana kedengeran gitu. Bodoh tuh aneh, habis dandan kok malah mukanya kileng-kileng, bingung deh. Sekarang Bodoh tak tengkurap. Bener guys, bawaannya tuh mual sih, Bodoh malah selimutan. Wes nyantai wae. Tadinya Mbok dia tuh mau pengen masak, pengen bikin sesuatu gitu loh guys untuk cemilan muales guys. Rasa muales tuh masih ada. Jadi Mbok dia mau cerita aja lah, cerita gitu guys, cerita masa-masa sulit menghadapi kenyataan guys. Jadi Mbok dia tuh kemarin
kemarin lusa guys itu kerja, terus kita tuh pegawainya disediain tempat parkir, terus tempat parkir tuh ada untuk wanita dan untuk pria itu beda-beda guys. Nah, terus Mbak D itu parkir gitu. Memang tulisannya tuh jadi gini, bos itu di sebelahnya wanita gitu kan. Nah, karena Mbak D itu nggak mau di sebelahnya bos, karena nanti dikira itu cuma pikiran Mbak D aja sih, dikira deket-deketin bos gitu kan. Lalu Mbak D itu parkir nyisain satu tempat gitu guys. Mbak D itu baru turun guys. Orang tuh ngoceh-ngoceh ngamuk-ngamuk, jadi ada orang perempuan gitu mau parkir, terus kan dia nuding-nuding Mbak D gitu. Mbak D kan tanya ada apa gitu kan, kamu kenapa parkirnya kok nggak mepet di situ, katanya. Pokoknya Mbak D dimaki-maki habis gitu kan. Terus Mbak D bilang, loh kan masih banyak yang kosong gitu kan, jadi Mbak D bisa di mana aja kan. Karena Mbak D tidak mau bersebelahan dengan bosnya itu gitu loh, karena nanti dikira ya nggak sopan gitu kan. Dia maki-maki aku habis guys, sampai Mbak D mau nangis. Terus kata teman kerjaku gini, nggak usah dipikirin, katanya pasti semalam dia tuh nggak dapat icikiwir gitu kan. Mbak D itu sampai sedih gitu loh, kayaknya ini orang gila kali ya apa, gara-gara parkir maksudnya. Jadi gini guys, ada orang itu nggak bisa parkir karena mobilnya dia gede gitu guys. Ya gede harganya juga dan bentuknya tuh gede juga guys. Jadi namanya Porsche Cayenne. Porsche Cayenne itu di sini gede sekali. Jadi modelnya ya kayak Jeep gitu ya, tapi itu dari Porsche. Jadi bukan hanya gede badannya, harganya tuh juga mahal guys. Ya tadi kata temanku bilang, iya dia berani maki-maki kamu karena kan kamu ini setengah orang gitu kan. Loh kenapa? Ya dia kan merasa di sini sebenarnya dia pegawai biasa gitu, cuma karena ya dia lihat Mbak D situ kan hanya untuk orang-orang dikirim aja gitu ya, jadi nggak begitu penting. Aku disuruh semprot guys, sampai dikata-katain gitu kan. Tapi ngata-ngatain tuh kayak apa ya, dia megang jidat gitu loh maksudnya. Itu sebenarnya bisa dilaporkan deh, karena di sini menyakitin orang itu ada pasalnya gitu kan. Mbak D itu cuma bengong karena Mbak D itu kadang-kadang terkejut gitu kan, bengong guys. Ya itu tadi teman kerjaku yang mendinginkan, katanya udah nggak usah dipikirin, emang dia tuh orangnya begitu suka marah-marah gitu loh. Tapi kan nggak lucu guys. Terus kan Mbak D tanya gitu loh, sebabnya tuh apa gitu loh. Mbak D sedikit sih pengen mempermasalahkan gitu, karena kesalahannya tuh di mana dan Mbak D bisa koreksi gitu kan. Wes sekarang Mbak D duduk. Aduh, sorry guys. Terus kata orangnya bilang, alah percuma katanya ngurusin sama orang itu, karena dia tuh orangnya suka mau menang sendiri. Dan aslinya tuh kesalahan ada di dia gini guys, katanya ya, karena Mbak D di situ cuma selalu sementara gitu kan. Jadi Mbak D nggak terlalu banyak kenal orang di situ. Nah, terus dia bilang gini, itu kesalahan tuh ada di dia sendiri. Dia tuh karena nggak tuh, sorry guys, balik. Jadi gini, kesalahan ada di dia sendiri karena dia nggak bisa parkir. Jadi parkir paralel itu loh guys, yang di tengah itu
karena mobilnya kan besar, dia selalu punya masalah gitu loh guys. Nah bahkan kalau mobil besar begitu, kalau nyenggol orang dikit gitu kan, nah ini guys apa sakit gitu kan. Nah jadi itu dia marah-marah nggak pugu. Sebenarnya tuh kesalahan ada di dia sendiri ya, itu tadi karena dia orang yang nggak bisa parkir. Marah-marah, Mbok D itu disuamprot katanya, ya itu tadi kasarnya tuh gini, kalau di bahasa Indonesia kan gitu ya, kamu tuh bener-bener keterlaluan. Apalagi ya dibilang, diterjemahkan bahasa Indonesianya gimana ya, tunggu, tidak masuk akal gitu ya pokoknya. Terus Mbak De bilang, terus Mbak De coba mungkin apakah saya harus pindah gitu loh, demi kamu gitu kan. Dia pokoknya udah marah-marah gitu, tapi si teman kerjaku tuh udah ngasih aba-aba gitu, dia gini-gini dari, karena tempatnya parkir sama dapur itu deket gitu guys. Jadi temanku tuh dari dapur udah ngawe-ngawe gitu, maksudnya udah sini gitu kan, nggak usah diladenin katanya. Itu tadi Mbak tuh nanya, terus kenapa gitu, kesalahanku di mana? Kamu tuh nggak salah, karena dia panik, dia nggak bisa parkir. Akhirnya dia mau nggak mau adrenalinnya tuh dilontarkan, siapa yang mau disemprot ya di situ kena gitu kan. Terus Mbak dia bilang, loh memangnya kan di sini ada hukumnya, dia berani-berani amat gitu loh, apa nyemprot Mbak D kayak gitu. Bahkan itu perusahaan ini guys apa Swedia, jadi bukan perusahaan Jerman ya, jadi yang punya orang Swedia gitu kan. Terus dia bilang, alah nggak usah dipikirin, karena orang kayak gitu tuh percuma gitu loh. Nah makanya pada akhirnya Mbak Di terus mikir, sedih juga sih gitu ya, pas di apa namanya di apa guys, teman kerjaku tuh ini loh mendiam-diamkan Mbak D gitu loh, maksudnya udah jangan dipikirin, mengasihani ya namanya. Mbak D jadi sedih, Mbak D nangis ya. Terus kata dia, udahlah nggak usah dipikirin, karena orang kayak gitu emang dia nggak bahagia. Pertama dia tuh kebetulan ya memang dia bukan karena kerja di sini, dia udah orang kaya. Terus ya dia kerja itu cari kesibukan aja. Dia dinikahin orang kaya, jadi buat dia di sini tuh untuk membuang waktu aja, supaya waktunya selesai cepet gitu kan hari-harinya. Nah maka dari itu guys, Mbak D itu kadang-kadang harus kebal menghadapi hal-hal kayak gitu guys. Nggak salah aja Mbak D disemprot, apalagi nggak salah gitu ya guys ya. Nah maka dari itu kadang Mbak D bilang, kerja sih kerja, tapi itu tadi ada yang ditebus, yang harus ditebus, yang kadang Mbak D pun sudah nggak mampu untuk menghadapi gitu ya. Mbak D kadang-kadang hidup ini mau apa sih, pada jahat-jahat banget gitu kan. Tapi ya itulah guys, manusia itu dimanapun berada, kalau mau jahat ya jahat aja gitu ya. Jadi pada akhirnya udahlah, karena temen kerja ini menghibur banget gitu, katanya, Sandra kamu di sini kamu tuh nggak salah, nggak usah mikirin. Mbak sempat satu harian bengong gitu kan guys, karena kok kayaknya nasib ini nggak enak banget gitu ya. Mbak sering kali digosipin, Mbak sering kali dihujat-hujat, gara-gara parkir aja Mbak di maki-maki abis gitu kan. Itu tadi di sini Mbak D berusaha juga tidak mengasihani diri sendiri, ya udahlah terima aja apa adanya. Kita memang harus apa guys, lost doll. Jangan segala sesuatu apa yang kita dengar, apa yang kita lalui, kita selalu menyesal
merasa dirinya paling akhir gitu. Nggak usah lah guys. Kadang-kadang ya itu tadi, orang tersebut tidak bahagia karena menurut dari teman kerjaku ya. Pertama dia tuh kaya raya, tapi ada satu hal yang dia nggak punya gitu loh. Dia nggak punya anak. Dan memang orangnya sudah berumur sih guys. Kayak Mbok Dik gini ya. Jadi muda enggak, tua enggak gitu kan. Nah kalau kayak Mbok Dik ini kan kenyataannya gimana guys. Mau punya anak lagi kan juga susah gitu kan. Atau memang tidak bisa gitu ya. Jadi pada akhirnya karena si teman kerja ini kan dia tahu karena dia yang kerja di situ kan. Ya udahlah Mbok Dik memaafkan, Mbok Dik tidak lagi memikirkan hal yang negatif. Mbok Dik sudah melupakan. Lalu jam 12 itu guys dia datang makan. Metro dia tuh nggak ada apa-apa lagi gitu. Mbok Dik rasanya pengen tenggelam aja di bawah tanah gitu karena nggak mau lihat kan. Habis dimaki-maki dia datang dengan apa orang Jawa bilang tuh endel gitu kan. Kicik gitu. Terus ya Mbok Dik harus profesional gitu. Mbok Dik nanya ladenin seperti biasa gitu kan. Dia juga ngomong seperti biasa guys. Tidak ada sesuatu yang harus berbeda gitu. Akhirnya Mbok Dik ladenin. Ya udah ya kayak gitu guys. Kadang-kadang kita dituntut profesional. Bisa nggak kita menghadapi orang yang menyakitin kita gitu kan. Ya wes pada akhirnya Mbok Dik ladenin. Dia makan dan ini, tapi temanku udah bilang hati-hati kalau ngasih dia makan karena dia ini orangnya ya memang aslinya dari sononya udah comel gitu guys. Nanti terlalu banyak dia marah, terlalu sedikit dia marah, serba salah. Udah kadang-kadang kayak Mbok Dik pasrah aja gitu. Mau diapain sih, emangnya dia mau mukul aku gitu kan. Ya udah Mbok Dik ladenin. Dia bilang dia minta sop, minta salad, minta ini itu. Aku ladenin dengan biasa. Profesional ya guys. Jadi harus belajar menghadapi segala sesuatu bisa profesional dan tidak ada kerugian gitu loh diantara kita. Dan itu juga Mbok Dik kan juga kerja ya. Jadi Mbok Dik harus bisa menahan emosi. Sekarang Mbok Dik keluar kok kayaknya sumpek ini di kamar ya, kayak gitu guys. Akhirnya Mbok Dik emang harus belajar menguasai diri. Ya wes hari itu Mbok Dik belajar sabar. Jadi Mbok Dik di sini mau ngasih tahu segala sesuatu itu ada yang harus Mbok Dik tebus. Jadi bukan berarti Mbok Dik kerja di Jerman enak-enakan. Semua itu ada tebusannya guys. Jadi nggak mungkin gitu kalau semuanya itu hanya begitu saja gitu loh. Mbok Dik tebus kadang-kadang itu apa ya guys. Ada air mata yang harus ditebus juga gitu ya. Ini Mbok Dik dari kamar pindah ke sofa. Pak Lek lagi mandi guys. Jadi kayak gitu guys. Liku-liku kerja di Jerman. Tantangannya pun banyak. Bukan hanya kerja itu enak-enakan gitu loh ya udah kerja terima beres. Enggak guys, prosesnya banyak guys. Prosesnya banyak sekali, percaya sama Mbok Dik. Walaupun kita kerja itu yang kita harus tanggung itu banyak. Kita harus bisa menerima teman kerja apa adanya, harus menerima situasi. Jadi itu salah satu tebusannya guys ya. Jadi dikirain kerja di Jerman cari uang gampang, dapat dolar dapat euro gitu ya. Semuanya itu harus ada tebusannya guys. Jadi tidak semudah seperti apa yang kita bayangkan. Makanya Mbok Dik bilang
uang 100 euro itu buat Mbok De juga Mbok De kerja keras gitu ya. Ada yang menyepelekan kan katanya, loh 100 euro aja kok dipikirin gitu. Loh 100 euro itu Mbok De udah kerja berapa jam guys? Ya. Jadi jangan dikira, jadi gini guys maksudku juga. Jangan meremehkan karena uang itu di sini carinya juga jungkir balik gitu loh. Karena Mbok De sering kali denger itu kalau orang ngomong, ya 100 euro aja kok dipikirin, 100 euro itu kan uang jajan kecil. Itu untuk orang yang mungkin gajinya miliaran ya guys. Buat Mbok De sih 100 euro itu besar. Karena Mbok De pun 100 euro harus kerja. 100 euro berapa ya? Hampir 2 hari ya guys. Jadi kalau itu dianggap sepele sih Mbok De nggak terima gitu. Karena kerja di situ 100 euro itu Mbok De banting tulang guys. Aduh sampai kadang-kadang tanganku tuh pegel semua. Karena ngangkatin yang berat-berat. Kaki berdiri terus gitu ya. Maka dari itu aku bilang hargai gitu loh. Walaupun 100 euro. Itu uang. Itu juga jungkir balik gitu loh. Bukannya hanya aku ngerok dari pohon gitu. Begitu guys. Jadi Mbok De nggak suka kalau orang pada menyepelekan gitu loh. Cari uang di Jerman kan gampang. Jadi 100 euro tuh hal yang gampang. Yang kalau orang yang cuma meres suami tidak pernah kerja, tidak tahu cari uang, mungkin guys itu nggak berasa gitu ya. Tapi kalau orang udah kayak Mbok De, udah biasa kerja, itu berasa guys. Jadi 100 euro ya 100 euro gitu loh. Itu Mbok De kerja dengan keringat dan hasil jerih payahku gitu. Jadi kalau disepelekan gitu, itu Mbok De kurang begitu suka gitu loh. Karena biar gimana pun juga kita menghargai orang yang bekerja. Ya. Apalagi orang kerja keras kayak Mbok De gitu loh. Mbok De itu bukan orang yang lenggang-lenggang kangkung gitu ya. Kerjanya keras guys. Jadi Mbok De kan pernah bilang, badan, pikiran, semuanya jadi satu ya. Jadi itu capeknya kadang-kadang Mbok De itu kalau weekend gitu guys, badan pegel-pegel tuh nggak hilang-hilang. Karena apa? Ya itu tadi kebanyakan kerja. Ya. Jadi sekali lagi Mbok De tidak mau gitu kalau disepelekan. 100 euro itu kecil. Jadi 100 euro nggak usah dihargain gitu ya. Loh salah guys. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting Mbok De tahu aja gitu kan. Kalau orang tidak menghargai dengan keringatnya orang lain, silahkan saja. Boleh diteruskan, tapi Mbok De tidak ikut main gitu. Oke guys, terima kasih untuk rekan-rekan semua, untuk semua yang mendengarkan kehidupan Mbok De. Inilah suka dan duka bekerja di Jerman guys ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya guys. Terima kasih yang sudah menyimak. Sehat-sehat selalu dan jangan lupa bahagia guys. I love you. Bye-bye.